yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dengan kitab Minhajul Abidinnya kita sudah sampai kepada bab tawakal. Imam Ghazali sudah menjelaskan tentang pembagian rizki. Ada rizki yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dijamin, kenapa kita harus sibuk untuk mencari-carinya? Kemudian ada rezeki yang memang dibagikan oleh Allah untuk kita, itu pun sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Enggak perlu kita terlalu menyibukkannya. Dan juga ada rezeki yang memang oleh Allah diberikan kepada kita sebagai milik kita. Kalaupun demikian, kenapa juga kita susah? Pun akhirnya itu akan dijadikan oleh Allah milik kita. Kemudian juga yang ketiga adalah rezeki yang memang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu rezeki yang sudah dijanjikan oleh Allah, buah daripada ketakwaan kita kepada Allah, buah daripada kedekatan kita kepada Allah, sehingga Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Kalau demikian juga kenapa kita sibuk untuk mencarinya? Memang ilmu ini ilmu berat sekali, seolah-olah nanti akan menjadikan kesimpulannya seolah-olah akhirnya adalah enggak perlu kita untuk berbuat untuk mencari rezeki, seolah-olah seperti itu. Akan tapi ternyata di sini Imam Ghazali mengajak bicara tentang rasa, perasaan yang dirasakan oleh hati kita. Bagaimana kita dengan itu semua? Keyakinan kita tentang rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, rezeki yang memang dibagikan oleh Allah, rezeki yang memang diberikan oleh Allah untuk kita miliki, dan rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Ini urusan keyakinan kita dengan hati kita. Sebab kita ketemukan juga pada zaman Nabi, para sodakar kaya diizinkan oleh Nabi untuk berjuang dan bekerja. Akan tapi intinya itu ilmu tadi diberikan oleh Imam Ghazali tentang pembagian rezeki itu agar muncul di hati kita itu pasrah, serah kepada Allah, bahwasanya semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah dan pembagian dari Allah, dan yang diberikan oleh Allah kepada kita pun tidak akan lepas ke orang lain. Sehingga kita akan dibawa oleh Imam Ghazali kepada bab tawakal. Ini bab tawakal, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini, kita lanjutkan dari pelajaran yang kemarin. Bagaimana sih kita bertawakal? Berpasrah kepada Allah itu seperti apa dalam urusan rezeki? Apakah kalau aku tidur di rumahku sendiri tanpa aku bekerja itu termasuk tawakal? Atau bagaimana? Apa yang harus aku lakukan dalam menjalani hidup ini? Apakah aku salah di saat aku bekerja? Atau memang sebenarnya aku harus tidur tok di kamar? Atau bagaimana? Imam Ghazali mengajak bicara kepada kita tentang hakikat tawakal itu apa. Qala Syekhul Imam Abu Umar rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Abu Umar, Imam Ghazali menukil kepada Syekh Abu Umar, ada mengatakan bukan Abu Umar tapi Abu Amru Az-Zajjaj, tokoh ulama ahli tasawuf, bengkel hati. Beliau mengatakan at-tawakkulu tarkut ta'alluki. Yang namanya tawakal itu adalah bagaimana meninggalkan kita kepada ketergantungan. Ketergantungan kepada siapa? Kepada selain Allah. Wa ta'alluqu, dan ketergantungan itu adalah dzikru kiwami bin yatika, mengadukan tentang kebutuhan dirimu an syai'in, kepada sesuatu dunallahi, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu meninggalkan ketergantungan, dan makna ketergantungan itu adalah kita mengadukan kepentingan, kebutuhan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tergantung, ketergantungan. Sebetulnya orang itu dengan ilmu yang sederhana ini, singkat saja dari Abu Umar ini,
menjadi orang yang berani dalam menjalani hidup. Kalau dia harus dipecat dalam sebuah, di PHK, nggak pernah pusing. Artinya tentrem, nyaman. Kalau ternyata dia harus diputus dari sebuah pekerjaan, nggak pusing dia. Kalau ternyata usahanya bangkrut, nggak pusing dia. Karena apa? Dia berdagang itu hanya menjalankan tugas dalam transaksi sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk melestarikan semesta. Kalau ternyata tokoku bangkrut, nggak mungkin aku tidak mangkat. Sebab urusanku dengan tokoku ini adalah aku berjual beli di toko, menjalankan sunnah Allah, melestarikan alam dengan cara berdagang dan berjual beli. Sehingga ahli tawakal itu hatinya tentram terus, tidak pernah merasa khawatir tentang rezekinya. Kalaupun dia harus bekerja, menjalani sunnah Allah. Kalau engkau ingin dapatkan nafkah, rezeki, kerja. Jadi dalam menjalani kerja memang murni dia semata-mata karena ini menjalankan tugas dari Allah. Kalau aku tidak bekerja, haram. Akan tapi tidak pernah menggantungkan bahasanya istriku makannya pasti dari hasil pekerjaan gitu. Belum tentu. Alangkah banyaknya orang yang bekerja, giliran terima gaji, tak taunya apa dibawa pulang, duitnya hilang, dicopet sama orang. Ada? Kenapa kita harus menggantungkan dengan itu semuanya? Alangkah seringnya kita tidak menduga-duga, tak taunya ada orang memberikan hadiah kepada kita sesuatu yang bisa kita makan. Dan sering kita dikagetkan dengan hal-hal yang semacam itu. Sesaat duit kita hilang yang katanya sudah kita miliki, kita genggam dalam rengkuhan kita, pun akhirnya enyah hilang dari kita banyak. Bahkan alangkah banyaknya juga karunia-karunia Allah yang diberikan tanpa kita duga-duga. Di luar, secara lahir di luar usaha kita. Makanya dengan keyakinan ini menjadikan orang itu nyantai menjalani hidup. Sehingga kalau dia berdagang, kita menemukan orang berdagang bismillah ta'ala. Sehingga ditemukan adalah seorang pedagang yang mudah di dalam berjual beli. Sehingga didoakan oleh Nabi SAW, Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang mudah dalam berjual beli. Di dalam jual beli itu ada keberkahan. Sudah, dia mencari berkah. Sudah, saya jual beli berkah. Belanja 100 juga 110 sudah. Salah sejalan-jalan 110 sudah. Bahkan kadang-kadang ngasih bonus kepada orang, tapi berkah dalam jual belinya. Lihat. Kita menemukan satu komunitas orang yang cuek dalam jual beli. Waktu kami tinggal di Yaman itu, orang dagang itu ya tawar-menawar itu kayak iseng aja. Boleh, kalau sudah boleh. Ambil, nah sudah itu, tidak pusing. Ini orang jual beli kok kayak mainan. Tapi mereka berhasil. Berjual belilah dengan cara semacam itu. Dengan tawakal kepada Allah menjalankan tugas. Sehingga di situ ada keberkahan. Memang harus ada hitung-hitungan dong. Jangan berlalu-lalu kontakan, tapi mempermudah. Kemudian apa lagi? Bekerja di tempatnya seseorang. Bekerja sesuai dengan tugas. Kalau dia harus 7 jam, ya 7 jam sudah. Tidak boleh khianat. Itu menjalankan tugas itu. Dan harus seperti itu dan harus jujur. Adapun urusan rezekimu belum tentu dari itu, tapi itu adalah satu hal yang harus engkau lewati. Engkau jalani, menjalankan sunnah. Dan Nabi menyanjung, Rasulullah menyanjung kalau orang bekerja, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Kalau ada orang capek di sore hari habis bekerja untuk mencari nafkah untuk anak istrinya, maka ketahuilah rasa capek yang dirasakan di sore hari itu menjadi sebab penghapus dosa-dosanya. Jadi ini kalau membaca kitab Imam Ghazali ini seolah-olah waduh ini nggak boleh ngapa-ngapain ini. Katanya rizki yang sudah dijanjikan, kenapa kau cari juga? Pun akan datang kepadamu. Bahkan kalau kita baca di sini berat sekali. Akan tapi bukan begitu maknanya. Ini urusan hati kita. Bagaimana dengan Allah? Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berurusan dengan orang pun jangan memastikan bahasanya harus lewat itu. Alangkah banyaknya orang keluar dari sebuah perusahaan sehingga bahkan derajatnya nanti adalah derajat meninggalkan haram. Ada orang bekerja di tempat yang haram masih bingung kalau aku keluar nanti makan apa. Lah ini tawakalnya habis ini.
Ada orang dipecat dari sebuah perusahaan, bingung seolah dunia itu gelap kiamat. Usahanya diambil oleh seseorang, habis kiamat seolah. Dia menduga bahwasanya kaya hanya melalui cara itu. Ada orang yang bekerja dengan cara yang nggak benar. Ini kan salah keyakinan, seolah-olah kekayaan dia harus melalui pekerjaan itu. Ternyata kita menemukan manusia bertebaran di jagat raya ini, bermacam-macam model manusia. Kita menemukan itu orang kaya. Ternyata kalau kita lihat usahanya bermacam-macam. Itu ada jual daun, itu jual plastik, itu jual kayu, jual ini. Loh, kok bisa kaya semuanya? Agar kita paham bahasanya itu jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kau merasa pusing di saat kau harus meninggalkan pekerjaan yang haram itu. Enggak, saya enggak pernah pusing. Selagi itu haram harus aku tinggalkan. Sampai derajat itu nanti, kekuatan dia meninggalkan keharaman untuk hijrah dari pekerjaan-pekerjaan yang haram enteng bagiku. Karena apa? Urusanku dengan Allah, bukan urusanku dengan usaha ini. Urusanku bukan dengan modal besar ini yang sudah aku tanamkan, tidak. Urusanku dengan Allah. Begitu mudahnya untuk hijrah. Nah, sekarang tawakalnya nggak ada, lihat sudah gajinya pas-pasan, haram lagi. Keluar tuh berat, mikir ulang, udah, mas, mana Allah? Di mana Allah? Nah, ini. Qala Syekhul Imam rahimahullah taala. Berkata Syekhi gurunya Imam Ghazali, Abu Bakar Al-Warraq. At-tawakkul wa ta'alluqu dzikran. Antara ta'alluq dengan tawakkul. Kalau tawakkul sama-sama menyebut, ta'alluq juga menyebutkan kebutuhan. Cuman bedanya kalau orang tawakal itu mengadukan kebutuhannya kepada Allah. Kalau yang ta'alluq lawan daripada tawakul, mengadukan kebutuhannya kepada selain Allah. Fa tawakkul huwa dzikru qiwami bin yatika min kibalillah. Kalau yang namanya tawakal itu adalah selalu engkau mengadukan tentang kebutuhanmu itu kepada Allah. Adapun ta'alluq yang bertentangan dengan tawakal tadi, ketergantungan kepada selain Allah itu, dzikru qiwamiha amman dunallah, menyebutkan kebutuhanmu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti itu. Sedikit pelik pembahasan ini. Dan bahkan kalau kita lanjutkan bisa pusing orang. Sehingga bingung harus berbuat apa. Dan mungkin sampai pada batas orang mengatakan mustahil menjalankan ilmu itu karena salah di dalam pemahaminya. Kita baca dulu. Wal aqawilu 'indi tarji'u ila aslin wahid. Tentang bermacam-macam definisi tentang tawakal tersebut menurutku adalah, kata Imam Ghazali, kembali kepada satu hal. Wa antuwatin qalbaka, itu saja kata Imam Ghazali. Jadi disebutkan perkataan ulama yang berat sekali masalah tawakal tadi, masalah pembagian rizki dan sebagainya, sampai kita tidak usah usaha kerja dan sebagainya, seolah-olah seperti itu. Kata Imam Ghazali ini sederhana, wahwa, yaitu, lihat, pahami makna ini, antuwatin qalbaka, engkau kuatkan hatimu, keyakinanmu, ala anna qiwama bin yatika, sesungguhnya yang akan memberikan kecukupan kebutuhanmu itu, wasadda khallatika, dan yang bisa mencukupi kekuranganmu kebutuhan itu adalah wa kifayatika, dan mencukupi innama huwa minallah, itu dari Allah itu saja. Jangan sampai meyakini bahasanya kecukupanmu adalah melalui si fulan, salah. Biarpun itu bosmu, akan tapi harus kamu bangun keyakinan dari Allah hanya melalui bos. Kalau bosmu mati, kalau itu rizkimu bakal nyampe kepadamu dari bapakmu. Itu ada sebab saja ayahmu. Kalau ayahmu sudah diambil oleh Allah, tetap sabar bakal nyampe kepadamu. Innama huwa minallahi, itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. La bi ahadin dunallah, bukan dari siapapun dari selain Allah. Wala bi khitamin min dunya, dan bukanlah karena melimpah ruahnya dunia ini. Bukan harta yang melimpah, bukan. Yang menjadikan engkau cukup bukan harta yang melimpah. Yang menjadikan engkau nyak tidur bukan kasur yang empuk. Yang menjadikan engkau nyak tidur bukan karena perutmu yang telah kenyang, tidak. Allah yang memberikan kepadamu. Alangkah banyaknya orang punya kasur empuk ternyata punya penyakit, nggak bisa tidur nyenyak.
Dan alangkah banyaknya orang yang perutnya kenyang akan tapi ternyata juga tidak bisa tidur nyenyak, penyakitan. Jadi yang menjadikan kenikmatan semuanya bukan khutamud dunya, itu kan menurut pandangan lahir kita, sehingga rumah kita harus penuh dengan AC, kemudian kasur empuk, rumah yang nyaman dan sebagainya. Itu kan pemikiran sepintas kita. Dan pemikiran sepintas kita memang benar, lihat aja kasur empuk, AC, waktu panas saya pasang AC dingin dan seterusnya. Akan tapi ternyata bukan itu semua yang menjadikan tentram, nyaman engkau tidur. Kita bisa melihat orang di pinggir jalan, cuman kepalanya dibaring, dia meletakkan kepala langsung bisa ngorok, bisa tidur nyenyak. Dan alangkah banyaknya orang yang kaya dengan 2 bantal guling pun ternyata belum bisa tidur. Keledatan yang Allah berikan tak ada hubungannya dengan rumah megah itu. Itu di rumah yang megah-megah itu banyak yang punya penyakit nggak bisa tidur tuh, tidur aja pakai obat tuh. Wala bisababin minal asbab, bukan karena sebab apapun, tidak, sebab itu dibuat oleh Allah. Kadang juga kalau Allah tidak menghendaki tidak dibuat sebab itu. Tapi engkau harus menelan jalan di sebab itu, tapi bukan sebab itu menjadikan kau kenyang. Engkau merasakan lapar lalu engkau pergi menuju ke dapur untuk mengambil piring. Langkahmu itu adalah sebab engkau kenyang, tapi bukan langkahmu yang menjadikan engkau kenyang. Kemudian nasi yang ada di hadapanmu itu hanya sebab menjadi kenyang, belum jaminan kalau nasi itu menjadikan engkau kenyang. Bisa saja menjadikan engkau berpenyakit. Bahkan mungkin nasi itu tidak akan bisa masuk ke dalam perutmu, karena Allah tidak menghendaki itu semuanya. Padahal nasimu di tempat-tempatmu, mulut-mulutmu, akan tapi ternyata terhalang untuk masuk ke dalam perutmu. Kenapa? Di suapan pertama kamu terlalu terburu-buru, sehingga makan ikannya, durinya belum disingkirkan, akhirnya nyangkut di tenggorokan, batal makan nasi semuanya itu. Padahal seolah-olah sudah milik kita. Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan masuk ke dalam mulutmu. Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala insya'a sabbab lahu makhluqan au khutaman. Memang kalau Allah menghendaki, kadang Allah menjadikan si fulan ini menjadi perantara engkau sampai kepada tujuan, jadikan sebab, atau khutaman dunia. Tapi ingat, bukan dunia itu menjadikan engkau sampai kepada tujuanmu, tapi Allah yang menyampaikan. Wa insya'a kafahu bi qudratihi, kalau Allah menghendaki Allah akan beri kecukupan dengan kuasa Allah. Tunal asbabi wala sa'iti, tanpa menggunakan sebab dan perantara. Wa idza dzakarta dzalika biqalbika, ini yang perlu. Jika engkau selalu ingat ini semua dengan hatimu, wa tawattanta 'alaihi wa tawattanta 'alaihi, kemudian juga engkau kuatkan hatimu dengan itu semua. Wa qata'al qalbu 'anil makhluqina, kemudian hatimu menjadi terputus harapannya dari manusia. Hebat, wibawa. Tidak pernah merengek dia, wibawa. Kadang-kadang kalau sudah orang hatinya itu kropos tuh, duduk dengan orang kaya salah tingkah, duduk dengan pejabat kagum berlebihan, wah capek hidupnya, karena berharap terus dari tangannya manusia, minta, capek, dan nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa mandiri. Allah beri kelemahan bagi orang yang semacam itu. Allah putus. Kalau sudah benar hatinya, Allah akan putus dari asbab, dimarrah sama sekali ilallah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahdah. Jadi mudah baginya untuk kembali kepada Allah. Sehingga dalam transaksi jual beli, ya tadi sudah kami sebutkan, nyaman, nyantai, nggak pusing dia. Jual beli, dia menjalankan transaksi jual beli. Tapi tidak pernah meyakini bahasanya dengan jual beli dan kekayaan inilah aku hidup. Oh tidak, itu menjalankan tugas. Qad hassala tawakkulu haqqah. Maka dengan demikian, kalau orang punya keyakinan semacam itu, memutus harapan dari manusia, maka dia telah mendapatkan tawakal yang sesungguhnya. Fahada hadduhu, ini adalah batasan tentang tawakal, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab.